Maidu, Maidu Hasanah. Bukan Maidu Hasanah ini. Ini apa namanya? Ngecengin kalau kata orang Jakarta itu. Jadi ditarik persoalan penolakan yang sudah diakhiri dengan audiensi itu kepada persoalan yang mengarah pada kekerasan. Ini adalah dari Gerakan Pemuda Ka'bah. Ini kan underbaunya atau pasukannya P3. Mohon konfirmasinya organisasi politik masuk ke areal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda, juga masukannya yang konstruktif dan luar biasa. Juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dalam sapaan saya kali ini akan merespon dari beberapa komentar yang ada di kolom komentar kami, juga beberapa pernyataan di salah satu grup WhatsApp berkenaan dengan tetap hadirnya Bahar bin Smith dalam satu acara, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj Nabi Muhammad, bukan pakai muqaddam. Di salah satu pesantren di wilayah Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, di mana dua kali kami menginformasikan. Yang pertama adalah penolakan dari anggota atau pengurus organisasi Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah, yang dari orasi kemudian dilanjutkan dengan audiensi. Yang kedua, tayangan kami adalah menyampaikan hasil dari audiensi tokoh-tokoh setempat, mulai dari PWILS gitu ya, kemudian kepala desa setempat, Keboijo ya kalau tidak salah nama desanya, kemudian dari Pak Camat dan Ramil, juga dari Kapolsek. Sayangnya untuk yang kedua ini tidak banyak yang memperhatikan, sehingga ada yang mempersoalkan kenapa Bahar masih tetap datang. Yang seperti ini kemungkinan ya dari kalangan PWILS atau mungkin simpatisan. Dan kalau saya sendiri ya, saya disclaimer, saya bukan pengurus PWILS ya, walaupun sempat ditawari dan sempat hadir pula dalam entah rapat yang kedua entah yang ketiga di kediaman Gus Abbas di Buntet Cirebon. Saya bukan tidak mau, bukan apa, karena sudah kebanyakan tugas di organisasi, takut nggak bisa bekerja. Nah, kecuali komentar yang mengatakan kok masih hadir gitu ya, mungkin karena tidak menyimak dari tayangan kami berikutnya berkenaan dengan hasil audiensi atau musyawarah bersama forum komunikasi tingkat kecamatan lah, yang meliputi berbagai unsur. Kemudian juga ada yang Maidu Hasanah. Bukan Maidu Hasanah ini. Ini apa namanya? Ngecengin kalau kata orang Jakarta itu. Jelek-jelekin apa bahasa Jawanya, pokoknya mempersoalkan, merendahkan, kurang lebih seperti itu, sehingga kesannya itu ada macam pertengkaran. Jadi ditarik persoalan penolakan yang sudah diakhiri dengan audiensi itu kepada persoalan yang mengarah pada kekerasan. Dibilang nyongsep lah PWILS Pekalongan dan segala macamnya ya. Nah, disinilah pentingnya menurut hemat saya untuk edisi kali ini, sekalipun saya bukan orang PWILS, tetapi saya tahu banyak dari tokoh-tokohnya, atau setidaknya niatan awal tentang dibentuknya organisasi tersebut. Dan yang paling penting adalah siapa-siapa tokoh-tokoh tersebut, anggota bahkan pengurusnya, yang tentu setahu saya mayoritas adalah orang-orang NU, santri NU dan kiai NU, di mana ketika bicara NU ada konsepsi dalam berbagai hal itu tawassutiyah atau moderat. Nah, dari sini nanti kita coba bahas bersama ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, selain adanya komentar-komentar yang menyudutkan, mungkin lebih tepatnya itu menyudutkan, merendahkan PWILS dan menunjukkan dirinya hebat dengan mendatangkan Bahar tetap hadir, lalu yang menolaknya dilibas gitu ya. Direndahkan. Ini kan jadi premanisme jatuhnya. Ini yang sebenarnya tidak diharapkan ya.
Bahkan ya kemarin itu bukan hari ini, saya di grup itu beredar, saya tidak tahu benar atau tidak datang karena saya belum sempat menyaksikan ceramahnya Bahar di sana, isinya apa dan bagaimana ya. Itu beredar semacam flyer atau apa nama istilahnya ini, pokoknya tulisan yang ada gambarnya seperti tampak dalam layar itu, siapapun coba-coba mengganggu ulama habaib aswaja akan kita tabrak. GPK Pekalongan, Gerakan Pemuda Ka'bah siap hadir, dan ada tulisannya lagi ini. Intinya bahwa diinformasikan. Ini wallahualam ya, sekali lagi saya belum sempat melihat tayangannya Bahar kayak apa. Benarkah kelompok ini datang atau tidak? Ya saya garis bawahi. Dari beredarnya ini kan menunjukkan adanya keinginan untuk terjadi gesekan. Padahal ini kan yang tidak diharapkan. Pertengkaran, gesekan di antara kita dengan kita. Ini yang harus betul-betul dihindari. Padahal kalimatnya ini kan ya menunjukkan arogan. Ya. Nanti ada yang bilang, Laskar Sembilan juga sama. Maka ya saya harapkan jangan sama lah. Jangan melakukan atau menyampaikan kalimat-kalimat yang menurut saya di luar konsepsi amaliyah kita. Gitu ya. Tapi menariknya kalau memang benar datang dan mereka ini adalah dari Gerakan Pemuda Ka'bah, ini kan underbaunya atau pasukannya P3. Kok arahnya ke partai politik? Ini benar apa enggak ini? Ini mohon kepada, di sini dituliskan GPK Pekalongan. Ini mohon konfirmasinya kepada pimpinan cabang Partai Persatuan Pembangunan P3 ya Pekalongan. Mohon dikonfirmasi apa iya pasukan dari organisasi politik masuk ke areal ini. Saudara-saudaraku sekalian, inti dari apa yang akan kami sampaikan dalam tayangan kali ini, pertama adalah hasil audiensi saat PWILS melakukan musyawarah ya. Dan hasilnya adalah dengan berbagai macam pertimbangan memang Bahar tidak diharapkan hadir. Andai pun hadir tidak dipersoalkan dengan catatan dia jangan menyampaikan hal-hal yang provokatif ya. Nah, ini menurut hemat saya PWILS sudah mengambil jalan tengah, sudah menjalankan perintah Allah wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarah di dalam ada persoalan seperti ini. Hasilnya adalah kesepakatan bersama. Jadi tidak harus ketika menolak tidak boleh datang. Akhirnya kalau masih datang begini, lah inilah menurut saya ya tindakan yang tidak baik, tindakan preman malah. Dan untuk lebih jelasnya, walaupun sudah kami tayangkan beberapa bagian dari penyampaian Pak Kapolsek, kita simak berikut ini. Kesimpulannya harapannya tidak datang. Harapannya tidak datang dari PWI. Kemudian kalau misalnya nanti datang gimana? Nah, kalau misalkan datang dari PWI sendiri, harapannya itu dalam tausiahnya itu Habib Bahar bin Smith tidak menjadi provokator gitu ya. Iya. Artinya datang atau tidak datang sekarang PWILS tidak mempermasalahkan gitu ya Pak. Ya. Kesimpulan rapat hari ini. Ya. Tapi harapannya nggak datang. Ya, harapannya sih mudah-mudahan nggak datang itu dari PWI. Ya. Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan supaya aman, kondusif dari pihak keamanan Polsek Tarukan ini? Intinya terkait dengan kekhawatiran kita, percayakan kepada keamanan ya. Dalam hal ini Polri dan TNI. Insya Allah kita bisa bersama-sama untuk mengamankan ketertiban wilayah Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Kecamatan Tarukan terkait dengan kegiatan rencana kehadiran Habib Bahar bin Smith. Nah, menyimak dari apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek itu jelas kan? Jelas. Hanya saja tinggal bagaimana, apakah dalam ceramah Bahar itu ada provokatifnya. Dan apabila ada provokatifnya maksud saya, ya tinggal bagaimana tindakan dari pihak yang berwenang. Kan seperti itu ya. Nah, dari sini saudara-saudaraku sekalian, mari kita belajar untuk demokratis lah gitu ya, untuk belajar membina kebersamaan, karena bagaimanapun kita adalah tetap bersaudara, satu nusa, satu bangsa.
Maka apabila kita juga menggunakan tindakan-tindakan yang provokatif juga, ya apa bedanya dengan mereka? Kurang lebih seperti itulah kalau menurut hemat saya. Tetapi Anda juga memiliki pandangan yang berbeda, monggo. Tetapi intinya itu adalah untuk kebaikan bersama ke depan. Dan apalagi apabila kita melihat nama PWI ya, Perjuangan Wali Songo ya. Ketika menggunakan nama Wali Songo, sebisa mungkin bahkan labudda ora kena ora wajib kita mengikuti tindakan-tindakan atau sikap-sikap sebagaimana diwariskan oleh Wali Songo. Kan seperti itu. Tidak boleh kita menggunakan kata Wali Songo sementara tindakan kita keluar dari koridor yang diajarkan atau diwariskan oleh Wali Songo. Nah, bagi saudara-saudara yang ngecengin itu tadi, yang merendahkan, marilah kita belajar siapa Anda dan siapa kita, bagaimana ujung ke depannya. Apakah kita akan tetap memupuk pertengkaran tidak berkesudahan? Ini kan tidak baik. Dan sekali lagi, apa yang dilakukan oleh PWILS menurut hemat saya sudah sesuai dengan koridor. Setidaknya ya wasyawirhum fil amri. Kemudian juga bagaimana kalau kita membaca sejarah Wali Songo, lebih mengedepankan musyawarah. Dan apabila kita melihat bagaimana Rasulullah Muhammad SAW yang menurut sejumlah kiai kami dalam perjanjian Hudaybiyah itu merugikan, dapat dikatakan merugikan umat Islam, tetapi demi tidak ada pertumpahan darah Rasulullah menerimanya. Nah, apalagi kita sebagai umatnya, apakah tidak akan meniru hal itu? Andai pun ada cengan-cengan seperti tadi, ya semoga mereka segera sadar. Dan berkenaan dengan pelurusan sejarah, berkenaan dengan diskursus nasab, kita kembalikan pada koridornya masing-masing dan tetap ke depan kita luruskan, kita berikan penyadaran dan hal-hal lain yang sekiranya ada manfaat buat bangsa dan negeri ini. Mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan komentar yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.